السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل خاتمة الطاعة عيدا وفضل أمة الإسلام على سائر الأمم كرما وتفضيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده عبادته ويسر ووفاهم أجورهم من خزائن جوده فأوفر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم وتتكرر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الوجه الأنور والجبين الأزهر أفضل من تعبد لله وصلى وصام وزكى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السباقين للخيرات فنعم الصحب والمعشر وعلى تابعين لهم بإحسان في كل زمان ما بدا فجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak serta ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya seperti ini, senantiasa kita melakukan tradisi yang kerap menjadi suatu kerinduan di setiap Idul Fitri, yaitu saling mengunjungi satu dengan yang lain. Anak-anak pergi mengunjungi orang tuanya, adik pun pergi ke rumah kakaknya, yang cucu ke rumah kakek atau neneknya, sahabat ke rumah sahabatnya, keponakan ke rumah paman atau bibinya. Tradisi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, tradisi saling mengunjungi adalah tradisi yang kita lakukan yang sejatinya cerminan dari apa yang dilakukan para ahli surga nantinya. Para ahli surga, orang-orang yang berada di dalam surga kelak, mereka juga akan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Mereka akan saling bercerita, berbagi kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Saffat ayat ke-50. Allah mengatakan fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Maka sebagian ahli surga akan bertemu dengan ahli surga yang lainnya, lalu mereka saling bertanya, bagaimana kabar mereka, bagaimana keadaan si fulan dan si allan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang lain, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, kata Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tuanya, pasangan-pasangannya, anak dan cucunya. Mereka saling masuk dan bertemu satu dengan yang lainnya. Di dalam surat At-Tur ayat 21 pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah dalam surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang ikut beriman, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga kelak. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Ayat-ayat yang barusan kita dengar jamaah sekalian rahimakumullah, bertemunya keluarga dengan keluarga yang lain, mengunjungi antara saudara dengan saudaranya yang lain selama mereka berada di dalam surga, bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ahli jannah, kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Karena di antara bentuk kenikmatan adalah bisa melihat kembali keluarga kita dalam keadaan yang bahagia. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min ila darajatihi wa in kanu dunah." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin
walaupun amalannya itu ringan dan sedikit, agar dia bisa bertemu dengan keluarganya yang memiliki derajat surga yang lebih tinggi, lituqirra bihi ainah, agar keluarganya yang berada di surga lebih tinggi itu senang melihat keluarganya juga berada di dalam surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang memang sangat menjadi kenikmatan bagi seorang hamba pada saat dia bisa menemukan dan melihat kembali orang tuanya, dalam keadaan orang tuanya bahagia, dalam keadaan dia melihat anaknya pun bahagia, dia melihat sahabatnya bahagia, dia melihat saudaranya dalam keadaan bahagia. Akan tetapi sebagaimana kunjungan kita di setiap lebaran kepada keluarga-keluarga kita, mungkin di setiap tahun pasti ada yang kurang. Entah karena keluarga kita yang dahulu atau tahun kemarin masih kita kunjungi, tahun ini kita nggak bisa kunjungin lagi. Mereka sudah wafat. Keadaan seperti inilah yang kadang sedikit memilukan hati kita saat kita masuk kepada Idul Fitri. Orang yang tahun kemarin masih bersama dengan kita Idul Fitri bersama, namun tahun ini nggak bisa kita temui. Dan dari sini juga kita belajar bahwa di surga pun tidak semua keluarga bisa berkumpul dan bersatu kembali. Tidak semua keluarga bisa bersatu dan berkumpul kembali di dalam surga. Akan ada seorang ibu yang mencari anaknya namun dia tidak menemukan anaknya dalam surga. Ada anak-anak yang mencari orang tuanya namun dia tidak menemui orang tuanya di dalam surga. Ada saudara mencari saudaranya namun dia tidak menemukan saudaranya di dalam surga. Ada seorang sahabat mencari sahabatnya yang lain namun dia tidak menemukannya di dalam surga. Ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar di hari kiamat. Dalam keadaan wajah ayahnya sudah menghitam dan ada luka-luka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Alam naqul lak, atau alam aqul lak. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, wahai ayahku, la ta'sini, janganlah bermaksiat kepadaku. Jangan mendurhakai perintah laranganku. Maka ayahnya mengatakan, Al-an, al-yom la a'sik. Hari ini wahai anakku, aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Aku tidak akan mendurhakai apa yang engkau perintahkan ataupun apa yang engkau larang. Maka mendengar perkataan tersebut, hati Nabi Ibrahim pun tersentuh. Dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengatakan, Ya Rabb, innaka wa'adtani an la tukhzini yawma yub'athun. Ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku agar tidak menghinakanku di hari kebangkitan seperti ini. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya Allah, kehinaan mana yang lebih parah dibanding seseorang harus melihat ayahnya sendiri jauh dari rahmatmu di hari kiamat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Inni haramtul jannata alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang-orang yang kafir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu cuplikan bagaimana terpisahnya orang tua dengan anak. Bukan terpisah jarak lagi, bukan terpisah kota lagi, tapi yang satu di surga, yang satu di neraka. Wal'iyadzubillah. Juga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Saffat. Allah mengatakan, menceritakan kejadian di hari akhirat nanti. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Saat mereka sebagian ahli surga bertemu dengan ahli surga yang lain. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Sebagian dari mereka mengatakan, aku memiliki orang yang dekat denganku, namun aku tidak tahu di mana mereka. Kemudian ditawarkanlah agar mereka bisa melihat orang yang mereka cari. Qala hal antum muttali'un, maukah kalian kami berikan dan perlihatkan di mana orang yang kalian cari tersebut? Fattala' fara'ahu fis sawa'il jahim. Maka dia pun melihat dan mencari dan diperlihatkan, maka dia dapatkan orang yang ia cari tersebut justru berada di neraka yang menyala-nyala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perpisahan itu tidak ada lagi persatuannya. Perpisahan tersebut tidak lagi menemukan titik temunya. Betapa menyedihkannya jika seorang ayah atau seorang ibu atau saudara yang biasa kita kunjungi di dunia ternyata berada di neraka, atau kita yang berada di neraka dan mereka di surga. Mereka memanggil dan meminta seteguk air, tetapi jawaban mereka begitu tegas sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nada ashabul jannati ashaban nar, dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga dan mengatakan,
agar afid alaina minal ma, berikanlah kami seteguk air. Namun para penduduk surga dengan tegasnya mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkannya bagi orang-orang yang kafir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di hari kiamat nanti yunadi ar-rajulu akhahu wa abah, akan ada orang-orang yang memanggil ayahnya ataupun saudaranya. Dia memanggil ayahnya ataupun saudaranya, namun pada saat dia panggil ayahnya atau saudaranya, orang tuanya mengatakan qad ihtaraqtu, kami telah terbakar di sini, kami telah terbakar di sini. Maka mereka mengatakan wa'afid alaina minal ma, maka berikanlah kami seteguk air. Namun keluarganya yang dahulu mungkin baik di dunia, namun tidak bisa memberikan jawaban yang lain kecuali Allah telah mengharamkan air tersebut bagi kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Kalau sudah masuk ke pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling kita sayangi pun kita nggak bisa bela. Ibu kita yang paling kita sayangi pun kita nggak bisa bela. Anak yang paling kita sayangi pun kita nggak akan bisa bela. Bahkan Rasul SAW, Rasul berkhutbah di hadapan keluarganya, lalu mengatakan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, pamannya Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'an, la ughni anka minallahi syai'an. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu. Ya Safiyata, ammata Rasulullah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Kalau mau minta harta, mintalah kepadaku harta apapun yang engkau inginkan. La ughni anki minallahi syai'an. Tapi untuk di hari akhirat, aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الولي المؤمنين، نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dan jagalah diri kalian, juga keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, tidak akan pernah mereka bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang rela berpisah dengan keluarganya, apalagi perpisahan yang begitu menyedihkan, yang satu di surga, yang satu di neraka. Oleh karena itu, bagi setiap laki-laki, bagi setiap ayah, bimbinglah istri dan anak-anakmu menuju ketaatan kepada Allah. Jangan biarkan mereka jauh dari salat, karena salat adalah tiangnya agama. Ingatkan mereka untuk menutup aurat dengan penuh kasih sayang, karena menutup aurat bukanlah sekedar pilihan, tapi keharusan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Wahai para ayah, bangunkanlah anak-anak lelaki kalian di dalam salat subuh mereka agar mereka pergi ke masjid melaksanakan salat subuh di dalam masjid. Tanamkan dalam hati mereka bahwa kemuliaan seorang laki-laki bukan dari harta yang dia miliki, tapi dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan para ibu, para akhwat, para kaum muslimat, jadilah pendukung suamimu di dalam mencari rizki yang halal. Jangan meminta sesuatu yang melampaui kemampuannya hingga ia tergoda mencari jalan yang haram. Karena keberkahan keluarga terletak kepada ketakwaan, bukan pada banyaknya harta. Wahai para kaum muslimat, para ibu-ibu, perhatikan agama anak-anakmu sebagaimana engkau memperhatikan nilai-nilai mereka di sekolah. Jangan biarkan mereka cerdas dalam masalah dunia, tapi kosong dalam ilmu agama. Wahai para anak-anak,
Wahai para anak-anak yang masih memiliki orang tua, sayangilah orang tua kalian. Jadilah penyejuk pandangan mereka dengan ketaatanmu kepada Allah, juga kepada orang tua kalian. Karena orang tua kalian tidaklah menginginkan kecuali bisa berkumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innar rajula la turfa' darajatuhu fil jannah." Ada seseorang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Hingga orang ini pun bingung dan heran kenapa dia bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi di surga. Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Ini adalah hasil dari doa anakmu untukmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ajaklah keluarga kalian ke surga. Bersemangatlah untuk memerintahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah. Ajak istri, ajak suami, putra dan putri kalian untuk bersimpuh dan berjuang dalam ibadah. Mari kita ajak keluarga kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jangan biarkan mereka menjadi penyesalan kita di akhirat kelak. Bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah, jika di surga keluarga lain berkumpul dan keluarga kita tidak berkumpul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bayangkan bagaimana jika kita bisa berkumpul dengan mereka di surga kelak, bertanya tentang kabar-kabar yang dahulu kita kehilangan kabar-kabar tersebut. Maka sebelum terlambat, tuntunlah mereka ke jalan Allah, tuntunlah mereka ke jalan yang benar, ajarkan mereka untuk taat kepada Allah, takut kepada Allah, karena tiada kebahagiaan yang lebih besar dari berkumpulnya keluarga kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya pulang kampung yang paling menyenangkan adalah pulang ke surga bersama keluarga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa yang khusyuk kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi. Kama tuhibbu rabbuna wa tardah. Hamdan yaliqu bijalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa ahlina min ahli al-jannah. Wajma'na fi firdausikal a'la kama jama'tana fi hadhihi dunya ala ta'atik. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan keluarga kami di surgamu, di surga Firdaus yang paling tinggi, sebagaimana engkau telah mengumpulkan kami dalam ketaatan di dunia ini. Allahumma aslih lana azwajana wa dhurriyyatana waj'alhum qurrata a'yunin lana wa wafiqna jami'an lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al buyutana 'amiratan bil iman warzuqna fiha tuma'nina was sa'adah وأبعد عنها الشقاق والنزاع والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami penuh dengan keberkahan, jauh dari perselisihan serta fitnah, baik yang tampak maupun tersembunyi. Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma la tuhrimna ladzatan nadhari ila wajhikal karim fi jannatin na'im waj'alna wa ahlina min alladhina yuqalu lahum udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari kenikmatan memandang wajahmu yang mulia di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan jadikanlah kami serta keluarga kami termasuk orang-orang yang dikatakan kepada mereka di hari nanti, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian akan diberi kebahagiaan. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirul kalam, para kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya atas nama pribadi juga seluruh panitia Masjid Al-Fattah, panitia Ramadan Masjid Al-Fattah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.